Lembaga Survei Indonesia merilis elektabilitas terkini para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta pada Rabu 23 Oktober 2024. Survei ini menggunakan metode multistage dengan toleransi kesalahan 2,9% dan diikuti oleh 1.200 orang. Hasil survei menunjukkan elektabilitas pasangan Pramono Anung dan Rano Karno terus mengalami peningkatan. Elektabilitas Pramono Anung meningkat menjadi 41,6%, sementara elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono turun menjadi 37,4%. Sedangkan pasangan independen Dharma Pongrekun dan Kunwardana mencatatkan elektabilitas 6,6%. Meski begitu, sebanyak 14,4% responden masih belum menentukan pilihan. Ini LSI yang pertama rilis pasca pengumuman calon itu. Pada awal September lalu, Ridwan Kamil berada pada posisi atas 52%-an. Kemudian kalau dibandingkan dengan survei dari Poltreking itu ada 47,5. Lanjut, lalu dibandingkan dengan Carta, kita bandingkan dengan Poltreking dan Carta Politika karena metode resurveinya sama, jumlah sampelnya juga sama kemarin, jadi ini bisa dibandingkan. Maka kalau kita lihat di sini dari September sampai dengan Oktober, katakanlah pertengahan Oktober, dari 4 survei yang dirilis ke publik ini ada kecenderungan penurunan dari elektabilitas Ridwan Kamil dan Ridwan Kamil dan Suswono. Pada saat yang sama itu ada kecenderungan tren naik dari dukungan atau elektabilitas dari pasangan Pram Rano dari 28,4 pada September sekarang menjadi 41,6. Jadi jarak antara Pram Rano sekarang di angka sekitar 4%-an, sudah kalau lihat angka absolutnya sudah cross. Nah, kalau kita lihat dari mana, bagaimana kenaikan atau penurunan ini kalau kita lihat dari September ke Oktober itu pasangan Ridho itu turun sekitar 14 atau 15% ya. Sedangkan pasangan Pram Rano itu dari September ke Oktober itu mengalami kenaikan sekitar 13%. Sementara itu pasangan Dharma Kun itu juga cenderung stabil meskipun kalau dibandingkan dengan September itu mengalami kenaikan 2 kali lipat ya, 3,4%-an. Jadi penurunan yang dialami oleh RK Suswono itu cenderung pindah ke lebih dari 10% itu pindah ke Pram Rano, sedangkan sedikit yang pindah ke pasangan Dharma Kun. Itu kira-kira kalau kita lihat di sini. Tapi sekali lagi, memang jarak antara keduanya masih sangat dekat. Tadinya kan jaraknya di atas 10%, sekarang jaraknya hanya 4% saja. Itu berarti jarak antara kedua pasangan yang sedang unggul, yaitu Ridho dan Pram Rano ini sekarang berada pada posisi selisihnya berada pada posisi margin of error saja. Secara statistik cenderung sama kuat, meskipun dari segi angka absolutnya cenderung ada menunjukkan keunggulan dari Pram Rano. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan mengatakan bahwa putaran kedua sangat mungkin terjadi jika melihat tren ini. Ya, kita belum melihat pemilih yang masih pertama 40% lebih yang baru akan memutuskan pada menjelang hari H kan, sampai hari H. Yang kedua, di antara yang sudah milih sekarang itu ada sekitar 30% yang masih besar kemungkinan berubah. Nah, kita tidak tahu persis kemana arah perubahan itu. Maka pada saat ini menurut saya meskipun Pram Rano cenderung naik, kita harus lihat lagi sebulan ke depan. Apakah dia akan tetap naik dengan kecepatan yang sama? Karena kan pasti ada respon kan dari lawannya, gitu.
lawannya pasti akan berusaha. Kalau misalnya kecepatan naiknya Pramrano ini bisa diantisipasi dan dihentikan oleh pasangan RK Suswono, maka itu berarti dua-duanya akan cenderung lebih stagnan kan? Kalau stagnan berarti dua-duanya tidak ada yang mencapai 50% lebih, sehingga itu berarti akan diputuskan pemilunya berdasarkan 2 putaran pemilu gitu. Tetapi data sekarang menunjukkan bahwa kalau tadinya itu RK Suswono unggul signifikan dibanding lawan-lawannya, ya itu ditemukan dalam survei LSI pada September lalu, maka saat ini peluang untuk menang itu karena kecenderungan angkanya itu berselisih hanya 4% di antara keduanya, itu maka tampaknya saya harus mengatakan sementara ini peluang menangnya masih sama kuat gitu. Karena kan belum ada yang unggul signifikan. Kecuali kalau sudah unggul signifikan. Tim Liputan 100% Akurat mengabarkan.